Beberapa tahun yang lalu, kita telah membahas soal tema ini, dan kini saatnya merangkum semua dalam list top 10. Dan buat yang sudah pernah menonton episode yang dimaksud, pasti tahu kan dengan apa yang kita maksud di sini, yakni adegan morfin atau berubahnya Power Rangers yang identik dengan versi Super Sentai-nya. Baik itu adegan yang mengcopy footage Jepangnya atau membuat versi originalnya sendiri, namun memiliki kesamaan adegan yang nyaris identik dengan counterpartnya. Semua kita urutkan berdasarkan kesamaan yang identik dengan versi Jepangnya tadi. Dan mungkin karena akan ada bocoran plot point yang akan kita masukkan dalam segmen nantinya, maka diperingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Dan kalau begitu langsung saja kita simak top 10 adegan berubah Power Rangers yang sama persis dengan Super Sentai-nya versi Tokuvex Indonesia. Mighty Morphin Power Rangers vs Zyuranger. Mungkin kamu tahu persis bagaimana adegan berubah Power Rangers pertama ini, di mana menampilkan adegan para personil Rangernya yang berada pada bagian tengah Power Morpher sambil menyodorkan alat berubah tersebut ke arah kamera, dan juga menyebutkan nama kekuatan dinosaurusnya. Dan tentu saja, itu tidak pernah sama dengan versi counterpart Jepangnya. Tapi jika kalian ingat bahwa ada episode original yang gagal tayang, di mana mereka punya gaya morfin atau berubah yang sangat berbeda, yakni masing-masing personilnya akan menyodorkan morfernya ke depan kamera dengan hanya satu tangan. Namun backgroundnya adalah footage adegan dari henshin para Zyuranger. Ya, mungkin kurang banyak penonton yang mengetahui, sebab episode tersebut batal tayang akibat aktris Ranger kuningnya yang telah mengundurkan diri, sehingga terpaksa melakukan pergantian pemain seperti yang kita ketahui sekarang. Dan adegan backgroundnya juga tidak disadari oleh penonton pada saat itu, sebab belum banyak audiens yang mengetahui tentang keberadaan serial Zyuranger. Hal tersebut baru diketahui pada tahun 1999 dalam special episode berjudul Power Rangers The Lost Episode. Power Rangers Mystic Force vs Magi Ranger. Mungkin adegan berubah Power Rangers bertema sihir ini tidak terlalu mirip dengan versi Magi Ranger-nya, di mana pada versi asli Jepang tersebut, para Magi Ranger akan mengangkat Magifon ke udara. Lalu ada adegan di mana Magifon membuka semacam portal sihir dari atas langit, sebelum akhirnya masing-masing anggota akan menyatu dengan para Tenku Seija yang berada pada bagian belakang mereka, sampai kostum Magi Ranger lengkap terbentuk pada tubuh masing-masing. Dan pada versi Mystic Force, adegan langit yang terbuka itu adalah copy footage dari Magi Ranger tadi. Jadi tangan yang ditampilkan itu memang asli dari Jepang, namun dilengkapi dengan adegan turunnya Tenku Seija atau Sen Sihir yang merupakan asli buatan Disney. Kemudian para Mystic Rangers akan berpose dengan gaya yang mirip dengan Magi Ranger-nya tadi, lengkap dengan Sen Magic yang berada pada bagian belakangnya. Kemudian mereka akan melompat ke portal sihir untuk membentuk kostum Ranger-nya, sampai kemudian helmetnya juga ikut terbentuk dengan sempurna. Dan yang paling mirip adalah adegan berubahnya Solaris Knight, di mana Six Ranger tersebut memiliki adegan, yakni ia akan berubah menjadi bentuk Sen, yang adegan tersebut merupakan footage henshin dari milik counterpart Jepangnya, yakni Magi Shine, sehingga membuatnya sangat identik satu sama lain. Power Rangers Super Mega Force vs Gokaiger. Mungkin memang ada perbedaan signifikan antara Gokaiger dan juga Super Mega Force. Salah satunya karena versi Amerika tersebut menyamarkan unsur bajak laut yang justru melekat pada serial Jepangnya. Namun adegan berubahnya juga masih cukup identik, yakni mengcopy style henshin bajak laut luar angkasa ala Gokaiger, di mana pada versi Gokaiger masing-masing akan berubah dengan latar berupa luar angkasa dengan angle kamera yang agak menyerong ke samping. Dan angka Romawi 35 akan menabrak satu persatu tubuh mereka untuk membentuk kostumnya secara cepat. Dan hal yang sama juga terjadi pada versi Super Mega Force. Bedanya, mereka akan mengawali adegannya dengan kostum Mega Force atau Goseiger tanpa helmet. Lalu satu persatu angka Romawi akan menabrakkan diri pada tubuh Rangers untuk membentuk kostumnya. Bedanya, angle kamera di versi tersebut berada pada bagian depan para Rangers. Namun semua adegan versi Amerika tidak ada satupun yang menggunakan footage dari Gokaiger, melainkan 100% adegan morfin original, walaupun sebenarnya mereplika dari counterpart Jepangnya.
Satu-satunya bagian henshin yang dikopi dari footage Gokaiger adalah ketika mereka melakukan Legendary Ranger Morph yang menggunakan footage Gokaiger saat melakukan Gokai Change menjadi Sentai-Sentai seniornya. Power Rangers Dino Charge versus Kyoryuger. Ini juga hampir sama dengan Super Mega Force tadi, sebab walaupun mengcopy style dari versi Jepangnya, namun adegan berubahnya merupakan 100% adegan yang dibuat oleh Saban. Perbedaan dengan versi Kyoryuger adalah bahwa Henshin Yuden Sentai tersebut diawali dengan gaya dance dengan iringan musik samba, sampai mereka menembakkan gabu revolver ke udara. Kemudian diikuti dengan kepala dinosaurus yang memutar mengelilingi tubuh para anggota Rangersnya, sampai kemudian membentuk kostum dan juga helmet Kyoryuger. Bedanya dengan versi Dino Charge adalah bahwa versi Amerika ini tidak menggunakan gaya dance ala Kyoryuger tadi, melainkan para Rangers hanya akan memutarkan badannya, kemudian memasukkan baterai Dino Charger ke dalam Dino Charge Morpher, lalu menembakkannya ke angle kamera bagian atas. Dan dari itu, adegan morfinnya terlihat sama persis dengan versi Kyoryuger tadi, bahkan nyaris sangat identik. Namun semuanya merupakan adegan yang direplika oleh Saban tanpa menggunakan adegan atau footage dari versi Kyoryuger. Bahkan juga untuk adegan Silver Ranger yang notabene counterpart Amerika dan Jepangnya adalah tokoh yang identik secara wujud. Namun adegan berubahnya tetap dibuat ulang oleh Saban agar berbeda dengan Kyoryu Silver. Power Rangers Lost Galaxy versus Gingaman. Loh, bukannya adegan Power Rangers Lost Galaxy adalah original buatan Saban yang sama sekali tidak mirip dengan Gingaman? Ya, benar sekali. Karena pada season Lost Galaxy tersebut, adegan berubahnya adalah 100% original, di mana kostum Rangernya sudah terbentuk pada tubuh para Rangers, kemudian mereka akan menyilangkan kedua tangannya untuk membentuk helmet pada masing-masing kepala. Namun anehnya, di episode kolaborasi antara Lightspeed Rangers dan juga Galaxy Rangers, di mana episode yang bernama Trakina Revenge itu justru tidak menggunakan morphin sequence asli tersebut, melainkan mengcopy footage adegan dari Henshin Gingaman, di mana pada episode tersebut diperlihatkan adegan mereka memutar Transmorpher ke arah warna Rangernya masing-masing. Kemudian helmetnya langsung terbentuk dengan cepat. Karena fakta uniknya, Lost Galaxy Rangers tidak pernah sama sekali memutarkan bagian morfernya, seperti yang dilakukan pada versi Gingaman. Dan sampai sekarang, tidak jelas mengapa mereka menggunakan adegan Henshin Gingaman pada episode Lightspeed Rescue ini. Power Rangers Mega Force versus Goseiger. Kembali lagi ke anniversary ke-20 Power Rangers. Bedanya, Saban mengawali season tersebut dengan mengadaptasikan Tensou Sentai Goseiger yang sejatinya bukanlah season anniversary di Super Sentai. Namun uniknya, adegan morphin para Mega Force Ranger memiliki kesamaan yang nyaris identik dengan para malaikat Gosei versi Jepangnya, di mana backgroundnya sama-sama berupa langit cerah berawan, lalu terbentuk kostum Ranger secara perlahan, sampai kemudian helmetnya terbentuk dari logo hewan yang angle kameranya diambil dari arah samping kepala. Bedanya di versi Mega Force, setelah kostum Rangernya terbentuk, kemudian mereka akan melakukan salto ke belakang, kemudian helmetnya akan terbentuk dengan gaya yang sama dengan versi Goseiger. Dan adegan yang dikopi adalah sesaat ketika helmetnya berputar ke angle arah depan, dengan latar berupa kartu-kartu di bagian belakangnya. Cukup simpel dan juga unik, walaupun ada perbedaan tema yang signifikan, yang artinya Mega Force tidak mengangkat tema malaikat spiritual ala Goseiger, melainkan tema kekuatan supranatural yang berasal dari planet bumi. Power Ranger Zeo versus Oranger. Di season keempat Power Rangers ini juga pernah mengcopy sedikit adegan dari counterpart Jepangnya, di mana pada versi Oranger akan ada adegan wireframe atau jaring-jaring digital yang menyelimuti tubuh para anggota Oranger sampai akhirnya kostum Rangernya akan terbentuk perlahan dari bagian bawah hingga kepala. Itu berlaku pada semua Rangers yang ada. Dan di versi Power Ranger Zeo, adegan Zeonizer yang mengeluarkan cahaya tersebut merupakan copy footage dari adegan Oranger tadi.
Bahkan adegan wireframe-nya juga hampir sama persis ketika kostum Ranger-nya terbentuk dari bawah hingga atas. Bedanya, background morphin sequence-nya menggunakan recycle footage dari kilauan cahaya Power Brace yang merupakan versi Oranger. Yang paling original merupakan adegan morphin Gold Ranger yang adegannya benar-benar tanpa copy footage dari versi King Ranger. Sebab ada perbedaan alat henshin atau morpher pada dua Ranger tersebut, di mana King Ranger menggunakan King Brace, sementara Gold Ranger menggunakan Golden Power Staff. Power Rangers in Space versus Mega Ranger. Dan ini dia salah satu season Power Rangers yang benar-benar mengkopi adegan dari versi Jepangnya. Sebab di versi Mega Ranger yang merupakan counterpart dari In Space, diperlihatkan adegan mereka yang menekan tombol 335 Enter di bagian digitizernya. Lalu kostum Mega Shoot akan langsung terpasang secara cepat dengan adegan data-data khusus pada bagian backgroundnya. Dan itu terjadi pada semua Rangersnya. Dan di versi In Space, adegan tombol 335 tersebut diambil footage-nya untuk versi Amerika tersebut, yang dikombinasikan dengan adegan wajah para Rangersnya, dilanjutkan dengan footage yang sama dengan versi Mega Ranger tadi. Hanya saja bagian tulisan Mega Ranger Ready ditutup atau di watermark oleh tulisan Morphin Complete. Makanya, kalian masih bisa melihat sedikit bagian tulisan yang ditutupi oleh watermark tersebut. Namun, meskipun ada sedikit flops pada bagian kecil tersebut, adegan Morphin in Space terasa sangat singkat dan cepat, sehingga terkesan tidak membuang terlalu banyak waktu. Magna Defender versus Kurokishi Hyuga. Balik lagi ke masalah Lost Galaxy, di mana sebenarnya satu-satunya Rangers yang mengkopi adegan berubah dari versi Jepangnya adalah Six Ranger bernama Magna Defender saat kekuatannya diwariskan pada Mike Corbett. Karena pada versi Gingaman, Hyuga berubah menggunakan pedang yang bernama Bull Riot yang ia angkat ke atas. Lalu ada kepulan asap yang menyelimuti tubuhnya sampai armor kesatria hitam tersebut menyatu dengan dirinya. Bedanya di versi Lost Galaxy, alat berubahnya menggunakan Magna Defender Morpher yang di-recycle dari Aura Changer milik Gosei Sentai Dai Ranger. Namun selanjutnya, adegan berubahnya benar-benar sama persis. Mulai dari gaya pose hingga latar adegannya, seakan benar-benar mempaste adegan Mike ke dalam versi Jepang tersebut, sehingga terlihat benar-benar sama persis. Namun basic pembentukan karakter dan juga origins kekuatannya juga sama persis dengan versi Gingaman tadi. Sebab baik Hyuga ataupun Mike adalah orang yang pernah diselamatkan oleh Bull Black atau Magna Defender. Sampai kemudian mereka diwariskan kekuatan dari kesatria tersebut. Power Rangers Wild Force vs Gao Ranger. Dan urutan pertama adalah adegan Morphin dari season ke-10 Power Rangers, di mana adegannya menunjukkan Morpher Growlphone yang membentuk dirinya menjadi hewan tertentu, lalu berubah menjadi robot humanoid yang diikuti oleh kemunculan para Rangers tanpa helmet. Dan kemudian helmetnya akan terbentuk dari sequence Wild Zord yang seakan memakan kepala mereka. Tapi tahu kan bahwa semua adegan tersebut merupakan copy paste dari Gao Ranger yang hanya mengganti bagian kepala mereka saja. Ya, kamu bisa menyaksikan side by side bahwa semuanya benar-benar sama persis. Bahkan body type Tyler sang Ranger kuning dalam versi Amerika ini terlihat seperti seorang laki-laki, karena counterpart Gao Ranger-nya memang seorang Ranger kuning pria. Dan sebenarnya, Wild Force pernah membuat adegan Morphin original versi mereka sendiri, yakni adegan berputar secara cepat untuk membentuk kostumnya, diikuti oleh pembentukan helmet setelahnya. Sayangnya, adegan tersebut hanya dipakai sekali pada episode ke-39 saja. Dan lagi, latar atau backgroundnya juga masih sama persis dengan versi Gao Ranger tadi. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.